Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita telah dapat hadir berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian selawat beriring salam selalu dan senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau semuanya yang telah membawa perubahan bagi kehidupan kita umat manusia. Bapak Ibu semuanya, Pak Khairul, alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan persiapan dan rencana kami untuk melaksanakan pelaksanaan BIMTEK, peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi guru dan implementasi kurikulum Merdeka di SMA kita, SMA Negeri 1 Ganapura, sudah alhamdulillah sudah bisa berjalan dan bisa kita laksanakan pada hari ini, ya. Kemudian Pak Khairul, kami laporkan bahwa peserta yang mengikuti acara kita pada hari ini, ya, Dewan Guru semuanya berjumlah sekitar 65 orang, ya. Kemudian juga ada perwakilan dari Tendik dan juga ada dari SMK, terus satu wakil kurikulum, Dr. Umar selaku kepala sekolah minta kesempatan untuk diberikan untuk mengikuti acara pada kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pelaksanaan daripada sistem pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun ajaran 2022-2023, di mana adanya perubahan kurikulum ataupun adanya penerapan implementasi kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, dan nantinya diwajibkan kepada kelas 1-10. Oleh karena itu kita berusaha, ya, untuk sama-sama mempelajari, untuk sama-sama kita memahami bagaimana kurikulum Merdeka itu, karena ini masih baru. Nah, pada hari ini bersama kita narasumber kita Pak Khairuddin Budiman, yang sudah banyak menghabiskan waktu keliling, ya, ke semua sekolah yang ada di Aceh, di SMA, di Kabupaten Biren saja sudah beberapa sekolah. Kemarin dimulai dari SMA Negeri 1 Biren, kemudian SMA Negeri 1 Kuala, Juli, Biren. Nah, dan alhamdulillah hari ini Pak Khairuddin dengan jadwal yang diberikan kepada kita, sudah setelah konsultasi dengan Bu Gustina, kita diberi kesempatan pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, supaya nanti di dalam kita melaksanakan proses PBM, ya, terutama di kelas 10, kita tentunya masih dengan kurikulum Merdeka ini masih awam, kita belum banyak tahu, cuma kita baru mendengar diberlakukannya kurikulum Merdeka. Tapi apa itu kurikulum Merdeka, kita belum paham semuanya. Yang sudah mengikuti pelatihan kemarin, Pak Amir, wakil kurikulum, itu diajarkan oleh Pak Khairuddin juga, bersama Pak Khairuddin juga. Nah, itu khususnya tentang struktur kurikulum Merdeka belajar itu. Nah, oleh Kasih Pengembangan dan Peningkatan Mutu GTK kepada Bapak Khairul, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama,
kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan. Yang penting sehat dulu. Anak sehat kita aja tahu, Pak Ibu, kesehatan, rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Tidak lupa juga salawat dan salam selalu kita sajikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Jadi setiap satuan pendidikan, baik itu guru, pendidik, itu harus selalu mengikuti perubahan tersebut. Program ya apa aja yang menyangkut dengan satu pendidikan. Dan sekarang dari temanya ini kurikulum merdeka. Dan mungkin akan diterapkan nanti di tahun 2024 ya Pak ya. Wacananya gitu ya. Nah, itu tapi tergantung dari kita semua. Tergantung dari daerah masing-masing gimana kesiapan. Ya, kesiapan kita dan kita sesuaikan dengan fasilitas yang ada. Jadi inti yang bisa saya sampaikan, kita harus siap dengan segala perubahan Pak Ibu. Sekarang sudah hadir kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Itu nanti akan disampaikan oleh Pak Khairudin narasumber kita. Jadi mohon Bapak Ibu yang anak-anak hukum bertanya, kiban implementasi di, kiban cara-cara ji. Jangan malu bertanya saya jalan. Nah, dia dengar baknan, meno, dengar bedih, no, dia lain bah, bapak pakai, meno, bah sekolah berada, meno. No, tolong manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Baik ya, siap Ibu Bapak Ibu ya. Negeri Satu Gandapura, dengar sekali kita buka. Mulai dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita bagi snack ya. Untuk kita lanjut sekitar pukul 12. Mana Mas Uji jarum panjang Pak pukul 12. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sang anak putra putri itu Pak Zeki. Anak dia datang lah kamu berdua dalam rentang 1 tahun ini Pak Sepo saya sudah 3 kali ke sini. Ke Gandapura dalam rentang waktu 1 tahun. Nah, jadi alhamdulillah kita sangat dekat ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian terima kasih sudah mempercayai saya kembali untuk sembuh di SMA Gandapura. Cuman Bapak dan Ibu pelatihan kali ini agak berbeda. Pelatihan yang kader-kader dan lebih banyak dengan komputer, melihat gagasan-gagasan media pembelajaran atau evaluasi berbasis digital, persoalan yang dipakai tergantung sekolah. Tapi sekarang Bapak dan Ibu, pertama hari ini mungkin kita nggak akan pakai komputer, pakai HP boleh ya, pakai komputer nggak, boleh juga. Dan nanti kita juga akan ke sana, tapi nggak dominan ya. Yang kedua Bapak dan Ibu, masalah kurikulum ketika kita bicarakan itu menjadi masalah yang sensitif karena kita menerapkan. Beda ketika saya memberikan materi tentang media pembelajaran atau evaluasi digital, jika bermanfaat kan diterapkan di kelas atau di sekolah, tetapi ini tidak punya pilihan. Mau tidak mau Bapak dan Ibu harus menerapkan. Oke, Yohana cerita. Ada guru penggerak di sini? Gugus calon guru penggerak. Belum pengumuman ya. Kalau daftar. Yang Gugus pengajar praktik. Baru. Oke. Bu Ana nggak masuk, nggak ikut. Lagi tunggu pengumuman. Selain Gugus, Bu Ana siapa lagi? Bu Fauza. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Lagi kita mulai lagi biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai untuk membahas tentang kurikulum Merdeka. Yang dari SMK siapa? Oh ya, itu oke. Ibu yang ikut Vicon sama saya? Iya ada. Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Khairul tadi bahwa nanti di 2024 kita menggunakan itu Bapak dan Ibu sudah kategori wajib. Tapi bulan 7 ini Bapak dan Ibu kategorinya sudah muakkad. Nah,